Stop kontak. Aku pertama menyadarinya saat pacarku datang untuk membantu membersihkan kamar apartemenku yang berantakan. Aku orangnya sangat pemalas sehingga seringkali aku membiarkan kamarku terisi dengan sampah-sampah yang berserakan. Yah, apa boleh buat? Aku adalah lelaki, lajang yang tinggal sendirian di kamar apartemen yang sempit. Karena itu, pacarku kadangkala datang dan membantuku bersih-bersih. Hari itu seperti biasa, pacarku mengumpulkan benda-benda yang ia temukan berserakan, entah di atas meja, di lantai, atau bahkan di belakang lemari. Kemudian ia akan menunjukkan padaku dan aku yang akan menentukan apakah barang itu harus dibuang ataukah masih kuperlukan. Kamarku mulai terlihat rapi ketika pacarku memperhatikan sesuatu yang tergeletak di lantai. Hei, tunggu sebentar. Ia berjongkok di depan stop kontak dan menunjuk ke seutas rambut hitam panjang yang menjulur keluar dari stop kontak. Rambut siapa ini? Aku menatap rambut itu seperti orang dungu, lalu menatap wajah pacarku. Matanya penuh dengan rasa curiga dan ekspresinya terasa dingin. Ia tahu semua temanku adalah laki-laki dan tak perlu peramal hebat untuk menebak apa yang ada di pikirannya. Rambutku benar-benar pendek dan rambutnya pun tak sepanjang itu. Masalahnya adalah, aku tak pernah mengundang gadis lain masuk ke kamarku, selain kekasihku itu. Tatapannya mulai membuatku merasa tak nyaman, jadi aku meraih ujung rambut itu dan berusaha menariknya keluar dari soket. Rambut itu terputus, namun sensasi yang kurasakan saat aku menariknya keluar dari lubang stop kontak itu sama dengan sensasi saat menarik rambut manusia. Yang sesungguhnya, perasaan itu membuatku tidak nyaman. Aku menjatuhkan rambut itu di lantai tanpa berpikir. Rambut itu terjatuh di atas lantai kayu apartemenku dan mulai menari tertiup angin hingga akhirnya terbang keluar melalui jendela. Aku berbaring dengan dadaku menyentuh lantai, mencoba melihat apa yang ada di dalam soket. Namun mataku tak menemui apapun kecuali kegelapan. Setelah kejadian itu, baik aku maupun pacarku sudah melupakannya. Suatu malam kami pergi ke tempat karaoke hingga larut malam. Karena kelelahan, aku tertidur di atas sofa. Begitu terbangun, aku sadar bahwa aku sudah terlambat kerja. Dengan panik, aku pun lekas mandi dan segera meraih ranselku yang tergeletak dekat dinding. Ketika aku mengangkat tas itu, mataku tanpa sengaja melihat ke arah stop kontak itu. Keluar dari salah satu lubang itu adalah seutas rambut panjang berwarna hitam. Ujungnya tergeletak di atas lantai, sedangkan ujung lainnya masih tertelan lubang stop kontak itu. Seolah-olah rambut itu tumbuh dari dalam lubang yang gelap itu. Entah mengapa, aku merasa rambut itu adalah rambut yang sama dengan yang ditemukan pacarku kemarin. Bahkan aku merasa rambut itu berasal dari orang yang sama. Rambut itu mulai membuatku takut, sehingga sama seperti yang dulu kulakukan, aku menarik rambut itu dan pluk, seolah-olah aku mencabut rambut itu dari kepala seseorang. Apa-apaan ini? Aku segera membuang rambut itu dan menancapkan steker radio ke dalam stop kontak itu, mencoba menghalanginya. Aku segera mengambil tasku dan berangkat kerja. Radio yang kutancapkan ke stop kontak itu cukup besar dan lama-kelamaan aku pun melupakannya. Apartemenku perlahan-lahan menjadi berantakan lagi. Aku pun membereskan buku-buku komik yang berserakan dan menatanya menjadi tumpukan di dekat tempat tidurku. Pada malam itulah aku mengalami kejadian yang sangat menakutkan. Pada tengah malam, aku terbangun karena suara gemeretak yang aneh. Aku menyalakan lampu dan mencoba mencari asal suara itu. Ternyata suara itu berasal dari radioku, lebih tepatnya dari pemutar kasetnya. Anehnya lagi, sebelumnya radio itu tak terlihat dari ranjangku karena tertutup oleh tumpukan komik yang tadi kutata. Namun kini tumpukan komik itu sudah ambruk di lantai, sehingga aku bisa melihat radio itu dengan jelas dari tempatku berada sekarang. Ini tak masuk akal. Apa yang tiba-tiba membuat tumpukan komik itu tiba-tiba ambruk? Angin? Mustahil. Apa mungkin tumpukan buku tadi tak seimbang saat aku menatanya? Pemutar kaset itu kembali mengeluarkan suara gemeretak. Aku kemudian bangun dan berusaha mematikannya. Namun begitu tanganku hampir menyentuh tombol off, aku baru tersadar. Radio itu dalam keadaan mati. Aku pun berpikir radio itu mungkin rusak. Aku kemudian mengangkat radio dan membaliknya. Saat aku menariknya, aku merasakan sesuatu menariknya kembali. Aku hampir saja menjatuhkan radio itu saat melihat rambut, banyak sekali rambut meliliti kabel belakang radio itu. Asalnya dari stop kontak itu. Rambut itu sangatlah banyak,
hingga seakan-akan aku melihat bagian belakang kepala seseorang keluar dari stop kontak itu. Aku menarik radio itu lebih keras, namun tolakan yang kurasakan juga semakin kuat. Aku pun menaruh kembali radio itu dan mencoba menarik rambut-rambut yang keluar dari lubang stop kontak itu. Aku menarik sekuat tenaga, tak peduli sekuat apapun ia mencoba melawan. Aku merasa seakan aku mencoba menarik rambut dari kepala seseorang. Dan akhirnya aku menang. Dengan segenap kekuatanku aku berhasil mencabut rambut-rambut itu dari stop kontak. Dan darah terciprat dari dalam soket itu. Aku menjerit sebelum akhirnya aku pingsan karena ketakutan. Saat aku terbangun paginya, aku tahu apa yang kualami tadi malam bukanlah mimpi. Cipratan darah tampak di dekat soket itu. Rambut bertebaran di mana-mana. Aku membersihkannya sendirian dan mengepaki semua barang-barangku pagi itu juga. Aku tak bisa lagi tinggal di sini. Kalian tahu mengapa? Mungkin rasa penasaran yang kuat menarikku untuk melihat sekali lagi ke arah stop kontak itu. Kali ini tak ada lagi rambut, melainkan sebuah jari keluar dari lubang soket itu, seakan mencari sesuatu. Urban Legend from Japan, Sleep Alone. Jika kamu tidur, mungkin di hotel atau menginap di rumah saudara atau teman, jangan pernah tidur di double bed sendirian. Jika kamu terpaksa tidur di ranjang ukuran double bed, jangan pernah tidur di salah satu sisinya. Usahakan agar kamu tidur tepat di tengah-tengah. Apa yang akan terjadi jika kamu melanggarnya? Legenda Jepang mengatakan, jika kamu tidur di salah satu sisi double bed, maka di tengah kegelapan malam, kamu akan merasakan kehadiran sesuatu yang lain di kamarmu. Ia akan tertidur di sampingmu dan kamu akan mendengar suara napasnya yang berat. Kemudian kamu akan merasakan tubuhnya terguling, lama-kelamaan mendekat ke arahmu. Ia akan berada sangat dekat denganmu, cukup dekat untuk mendengar desahan napasnya di telingamu dan hembusan napasnya di tengkukmu. Kemudian, ketika malam semakin larut, kamu akan merasakan tempat tidurmu bergoyang dengan keras. Matras yang kamu tiduri akan bergoncang naik turun karena ia sedang melompat naik turun di atas ranjangmu. Jika itu terjadi, ingat, jangan pernah, sekali lagi jangan pernah, biarkan dia tahu bahwa kamu belum tertidur. Lelucon bulan April, A Black Joke. Malam itu adalah malam yang dingin pada tanggal 1 April. Seorang pria berdoa di depan ruang operasi. Ya Tuhan, tolong selamatkan istri dan anakku yang akan lahir. Istri pria itu sedang menjalani bedah caesar. Namun kondisi istrinya sangat lemah sehingga para dokter pun ragu bahwa ia akan selamat menjalani prosedur tersebut. Sepanjang malam, pria itu terus berdoa untuk istri dan anaknya yang belum kunjung lahir. Waktu terasa berjalan sangat lambat hingga akhirnya pintu operasi itu terbuka dan sang dokter keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Selamat atas kelahiran anak Anda. Baik istri dan anak Anda selamat. Wajah pria itu dipenuhi air mata kebahagiaan dan ia pun segera masuk ke ruang operasi. Namun yang ia lihat justru sebaliknya. Istrinya tergeletak tak bergerak di meja operasi, bersimbah darah. Begitu pula bayinya, masih dengan tali pusar menempel, sama sekali tak bergerak di atas perut ibunya. April Mop, teriak sang dokter dari belakangnya. My daughter, tiap malam, anak perempuan kami selalu menangis, membuat kami terbangun. Aku dan istriku tak pernah bisa tertidur. Suara tangisannya makin menjadi-jadi tiap malam. Aku tak mengerti kenapa ia tak mau berhenti menangis. Maksudku, aku mencintainya. Aku memenuhi semua yang ia inginkan. Aku selalu membawakannya boneka. Aku selalu membawakannya bunga. Aku mengunjungi makamnya tiap hari. Apalagi yang kurang? Sebuah kecelakaan mengerikan terjadi antara sebuah truk dengan sebuah sepeda motor yang tengah melaju kencang. Ketika para medis tiba, pria pengendara sepeda motor itu ditemukan dengan kondisi menggenaskan. Kepalanya telah berputar 180 derajat ke sisi sebaliknya. Walaupun mungkin takkan berguna banyak, para medis memutuskan mengembalikan posisi kepalanya seperti semula dengan memutar lehernya. Pria itu akhirnya meninggal. Sebagai dokter yang mengotopsinya, barulah aku menyadari ia memakai jaketnya terbalik. Suicide. Seorang anak laki-laki berlari tergesa-gesa ke arah ibunya. Ibu, ibu. Panggil anak laki-laki tersebut dengan nafas tersengal-sengal. Ada apa nak? Tanya ibunya. Kakak bunuh diri di atas loteng bu, seru si anak. Apa? Teriak sang ibu sambil bergegas menuju loteng. Tiba-tiba anak laki-lakinya tertawa. Hahaha, April Mop, kakak tidak bunuh diri di atas loteng kok. Kakak bunuh dirinya di garasi.